Selamat malam jemaat. Apa kabar? Kita masih berada pada pekan keluarga, bulan pelayanan dan kesaksian, dan kita berada pada hari Rabu terakhir dalam rangka merayakan bulan Pelkes. Dan jemaat, kita masih tetap dalam pembacaan kitab Rut. Kalau kita memperhatikan dengan baik di dalam pembacaan saat peneguhan Sidi, bagaimana sikap Naomi terhadap Rut dan Orpa ketika ia menginginkan kedua menantu ini kembali kepada keluarga ibunya, supaya di Moab Rut dan Orpa bisa menikmati kebahagiaan ketika mereka bisa mendapatkan kembali suami-suaminya dari suku mereka sendiri, dari bangsa mereka sendiri. Tetapi yang kembali kepada bangsanya hanyalah Orpa. Sementara Rut, dia tetap berpaut pada Naomi. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saat mereka sampai di Bethlehem Efrata dan banyak orang menyambut mereka, apalagi perempuan-perempuan dari Bethlehem Efrata yang begitu kaget melihat kondisi dari Naomi, karena ia kembali tanpa suami dan anak-anak, tapi ia membawa seorang menantu, yaitu menantu yang asalnya dari Moab. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, dalam perikop pembacaan kita melihat bagaimana Naomi menyusun suatu skenario agar Rut dapat memiliki pasangan hidup yang berasal dari keluarga Elimelek. Memang kalau kita perhatikan di dalam Rut pasal yang kedua, mulai ayat 12 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-20, itu di saat mereka mulai menjalani hari-hari hidup di Bethlehem Efrata, maka Rut lebih banyak berinisiatif untuk mencari pekerjaan, untuk mencari nafkah, agar ia bersama mertuanya dapat menjalani hidup sehari-hari dalam keadaan yang baik. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana Rut oleh anjuran atau oleh nasihat yang diberikan oleh Naomi, ia akhirnya mencari jelai sebagai makanan mereka sehari-hari, yaitu di salah satu kerabatnya yang bernama Boas. Dan jemaat, saat Boas melihat Rut, Rut sangat merendah orangnya. Dia sangat rendah hati dan dia sangat baik budi, sehingga Boas membiarkan ia bekerja di ladang dari Boas. Boas seorang yang kaya, tetapi Boas adalah bagian dari keluarga Elimelek. Sehingga di dalam perikop pembacaan kita, maka Naomi memberikan kepada Rut suatu arahan bahwa besok ketika ia memungut jelai dengan perempuan-perempuan yang bekerja di ladang dari Boas, maka ketika hari malam ia akan melihat ketika Boas tidur di pengirikan, maka Naomi juga harus memberikan arahan kepada Rut agar Rut juga mau menginap di samping, tidur di samping kaki daripada Boas. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, sebenarnya kalau kita baca seperti ini, apa maksud Naomi? Di saat Rut mengambil keputusan mengikuti Naomi, pasti sepanjang perjalanan mereka, Naomi pasti memikirkan kebahagiaan dari Rut. Sepanjang perjalanan mereka,
pastilah Naomi memikirkan apa yang masih ada di sana, yang pada akhirnya bisa membuat Rut memiliki kebahagiaan hidup. Dan disinilah kita membaca di saat Rut mengikuti arahan dari mertuanya Naomi, ia sama sekali tidak mengerti apa tujuan dan maksud yang disampaikan oleh Naomi seperti itu. Walaupun secara manusia Rut juga membutuhkan kebahagiaan. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat Rut tidur dalam perikop pembacaan kita ini, maka Boas kaget bahwa Rut sedang tidur di bawah kakinya. Dan ketika Boas bangun, maka ada kata-kata yang kita lihat di dalam pembacaan ini, bagaimana kata-kata itu disampaikan oleh Rut kepada Boas. Dikatakan, "Aku Rut, hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini bagian dari adat yang ada di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Ketika Boas adalah kerabat dari Elimelek, maka apabila tidak lagi Rut memiliki suami yang adalah anak dari Elimelek, maka Boas yang adalah bagian dari keluarga Elimelek, dia bisa mengambil Rut untuk menjadi istrinya. Karena itu kata-kata Rut di dalam pembacaan ini, "Aku Rut hambamu," ini sebuah bahasa yang merendahkan diri, sebuah bahasa yang memohonkan belas kasihan, sebuah bahasa yang menginginkan agar saat itu kata kembangkan sayap itu dalam bahasa aslinya dibilang kanop, sama dengan bawalah aku, lindungilah aku, bawalah aku, jadikan aku istrimu, bawalah aku, berikanlah aku kebahagiaan yang menjadi bagian dari hidupmu. Sehingga jemaat yang dinilai oleh Boas di sana, Rut walaupun seorang janda yang masih muda, tapi dia tidak mencari laki-laki muda. Dia juga tidak mencari orang-orang yang ada di sekitar pengerja-pengerja itu yang mungkin saja bisa menyenangkan hatinya. Apalagi Boas seorang yang sudah berusia. Tetapi justru Rut mengikuti apa yang disampaikan oleh Naomi. Artinya Rut di sini menginginkan kalau apa yang dinasihatkan oleh Naomi ini bisa menjadi bagian yang ia lakukan, berarti Naomi sendiri akan memiliki keturunan yang akan dilahirkan Rut bagi dirinya. Dan Naomi sendiri akan melihat Boas adalah bagian dari keluarganya. Sehingga ini tidak akan mengecewakan Naomi. Tapi Rut akan memberikan Naomi juga bahagia. Ia akan melihat masa depannya apabila nanti Boas menjadi suami dari Rut. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian dikatakan oleh Boas, biarlah nanti ada seorang yang ditawarkan dahulu untuk menebus Rut di dalam apa yang sudah dikatakan oleh Rut kepada Boas. Dan jemaat, memang ketika berada di pintu gerbang, maka Boas mempersiapkan segala hal supaya hal itu bisa terjadi. Ada yang menebus Naomi dan Rut, apa yang menjadi bagian hidup mereka. Tetapi ternyata apa yang ditawarkan oleh Boas kepada salah satu orang kaya penebus yang lain, ternyata orang itu tidak mau. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Rut adalah seorang Moab. Dan dia juga tidak mau bahwa keluarganya akan keluar dari apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, yaitu menikah dengan seorang asing.
Dan akhirnya Boas mengambil Rut untuk menjadi istrinya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya firman ini bagi kita? Kalau kita perhatikan, tidak ada orang tua yang tidak menghendaki anaknya bahagia. Tidak ada orang tua yang tidak menghendaki anaknya tidak memiliki masa depan. Bagaimana orang tua menyusun, bagaimana orang tua merancangkan dalam perjalanan hidup ini hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi anak-anak, bagi cucu, bagi masa depan keluarga. Karena itu apa yang dikatakan oleh Naomi kepada Rut, dan Rut melakukannya dan mendapat balasan dari Boas yang baik. Hal ini membukakan dalam hidup keluarga Elimelek suatu masa depan, di mana kalau kita baca seterusnya, jemaat, Rut akhirnya menikah dengan Boas dan akhirnya mereka melahirkan anak yang namanya Obed, sehingga Naomi boleh memangku cucu di pangkuannya, dan dari Obed inilah lahir keturunan Daud yang kemudian lahir Yesus Kristus. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman ini. Bagaimana seseorang yang begitu mengasihi mertuanya, begitu mengasihi Tuhan yang diimani oleh mertuanya, bagaimana mempautkan dirinya kepada mertuanya dalam segala hal. Akhirnya ia boleh memiliki kebahagiaan. Dan karena itu kita bicara tentang penguatan keluarga. Di antara orang tua dengan anak, di antara menantu dengan mertua, di antara adik dan kakak, di antara opa oma dan cucu-cucu. Ini adalah bagian dari arahan-arahan yang membuka masa depan. Tidak ada hal lain yang bisa kita pikirkan kecuali bagaimana supaya anak-anak bahagia, bagaimana supaya orang tua bahagia, bagaimana supaya masa depan bisa berada dalam keadaan yang baik. Karena itu jemaat, sebagai orang percaya, kita harus selalu berpikir hal-hal ke depan yang positif. Kadang kita lebih memikirkan hal-hal untuk menyangkut dengan ini tidak boleh, itu tidak boleh ya, sampai akhirnya kita menghukum diri kita dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak menentu. Hari ini kita belajar bagaimana mengatur pemikiran-pemikiran yang benar, supaya ke depannya hidup keluarga yang baik itu akan menjadi kesaksian. Hidup keluarga yang kuat dalam iman itu akan menjadi kesaksian. Anak-anak yang bisa memilih pasangan yang beriman itu akhirnya bisa membawa kehidupan yang bahagia, bisa menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.